Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Persero. Berjumpa kembali di Cecep Channel 86. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dulu ya pada saat setelah dinyatakan lulus tuh berapa biasanya berapa hari jaraknya gitu kan ya. Kalau saya pribadi pada saat itu kan tahun 2012 untuk jarak pada saat suruh kumpul lagi itu sekitar 1 minggu. Jadi 1 minggu itu setelah pengumuman saya disuruh untuk mempersiapkan berkas-berkas dan untuk berkumpul di suatu tempat yang namanya Gedung Arjuna. Gedung Arjuna ini ada di stasiun Jakarta Kota ya, itu ada stasiun Jakarta Kota. Nah di situ saya langsung menandatangani perjanjian kontrak magang pada saat itu. Jadi pada saat saya dinyatakan lulus, saya langsung ke Jakarta dari Cirebon ya. Saya asli dari Cirebon ya, langsung ke Jakarta untuk menandatangani surat perjanjian kontrak magang. Kalau dulu tuh magang tuh 6 bulan ya, 6 bulan magang baru diangkat pakai tetap. Kalau sekarang ya langsung langsung katakan ya pakai tetap ya. Cuman hanya masa orientasi sekitar 3 bulan. Kalau saya dulu 6 bulan. Oke ya, lanjut ya ceritanya. Jadi pada saat itu saya ke Jakarta, kemudian suruh menandatangani surat perjanjian kontrak magang. Setelah menandatangani perjanjian kontrak magang itu, kemudian dikasih jeda 1 hari ya, 1 hari karena langsung dibagi ke beberapa stasiun ya. Kebetulan pada saat itu posko ya, menjelang posko Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Jadi kita ini disuruh untuk posko di stasiun-stasiun. Intinya sih sama dengan kayak masa orientasi ya. Wah, seingat saya waktu dulu saya langsung dapat di Jatinegara dan di Manggarai waktu itu. Waktu itu lumayan semrawut ya, masih penumpang KRL yang masih semrawut nggak kayak sekarang. Jadi pada saat saya dinyatakan itu, kemudian saya suruh penandatanganan, kemudian dikasih jeda 1 hari untuk mempersiapkan. Jadi suruh pulang lagi sehari, kemudian sehari besoknya langsung magang atau langsung masa orientasi gitu kan kalau yang sekarang ya. Begitu sekitar beberapa minggu gitu kan, beberapa minggu setelah kita orientasi di stasiun-stasiun, kemudian dipanggillah langsung untuk diklat tiket masinis di BPTP Sopyan Hadi Bekasi yang dulu namanya BPTP Bekasi ya. Disuruh langsung ikut pendidikan selama 3 bulan di situ ya. Lama ya 3 bulan ya, ya lumayan lah. Kemudian setelah mengikuti pendidikan 1 bulan ya, 1 bulan di situ bertepatan dengan awal tahun kita disuruh posko lagi. Akhirnya pas lagi pendidikan dihentikan dulu, kemudian ikut posko ya di Pasar Senen, di Jatinegara, ikut boarding pass juga kan. Jadi ya macem-macem lah, kita itu ibaratnya pada saat itu memang ya selain pendidikan juga ya ikut posko juga gitu kan, membantu posko pada saat lebaran tahun baru gitu kan. Jadi turun-turun di stasiun-stasiun untuk memberikan informasi kepada penumpang-penumpang yang baru turun ataupun yang akan naik di stasiun-stasiun keberangkatan KA Intercity atau jarak jauh ya. Waktu itu saya kebagian di Pasar Senen ya, bagian Pasar Senen. Ya, lumayan ya perjalanannya seperti itu. Untuk kalian, waktu itu saya mungkin kalau saya zamannya udah berbeda ya. Kalau saya tuh dulu pas datang di Jakarta memang belum belum tahu lah lika-liku Jakarta seperti apa. Akhirnya ya saya sempat nginep ya, ngekos di Jatinegara atau Pisangan. Posisinya pada saat itu saya posisi di boarding pass Jatinegara. Sempat kita ngekos itu ya, patungan sama temen dengan rumah petak gitu kan, kayak kos-kosan petakan gitu, sekitar 2 kali 1 lah, buat tidur doang, jalan doang. Pakai pasangan itu sekitar 2,5 ya, dulu 2,5 itu patungan kita berdua sama teman saya yang dari Kuningan. Itu sekitar 2,5 saya patungan, kemudian nginep di situ gitu bergantian karena ada jadwal untuk boarding pass di stasiun Jatinegara waktu itu. Kadang juga saya tidak sempat pulang ke kosan, terpaksa saya tidur di kabin PPKA. Waktu itu kabin PPKA kita bisa numpang di situ pada saat itu ya, kabin PPKA.
karena tanggung paginya itu langsung dinas lagi jam 7 pada saat itu untuk persiapan boarding pass di stasiun Jatinegara. Jadi kalau melihat pengalaman saya teman-teman ya teman-teman, karena kita kan baru masuk kan artinya tidak menerima uang ya, belum dapat gaji lah, jadi kita harus mempersiapkan dulu minimal bawa secukupnya ya lah, bawa secukupnya itu nggak usah terlalu banyak juga, karena di akhir bulan berikutnya kan kita digaji udah, cuma untuk bertahan sebulan aja. Sebelumnya aja kita misal untuk ngekos, misal kita penempatan di mana nih, kita ngekos dulu ya, minimal kita patungan dulu sama teman kita nih, patungan rame-rame ngekosnya gitu kan, menjelang masa-masa orientasi kan. Kalau sekarang sih biasanya ya, kalau yang sekarang pengalaman yang sekarang nih berbeda dengan saya dulu ya. Begitu dinyatakan lulus, kemudian teman-teman nanti dapat panggilan suruh diksarwira ataupun pendidikan pelatihan bela negara, dan sebelum mengikuti tes pelatihan itu nanti teman-teman disuruh untuk menandatangani perjanjian dengan PTKI ya. Perjanjian itu tadi, pertama siap ditempatkan di mana saja, kedua yang masa orientasi itu ya, tentunya dulu ada jaminan ijazah juga ditahan ya, selama 5 tahun. Jadi memang berbeda dengan saya dulu, tapi sama nanti prosesnya pada saat teman-teman penempatan di satu unit gitu kan, mengikuti masa orientasi. Awal-awal teman-teman belum mendapatkan gaji kan, otomatis teman-teman harus mencari kosan dulu yang terdekat. Nah itu cara mencari kosannya itu harus dengan teman-teman sedikit ini ya, teman-teman atau teman-teman atau teman rekrut yang satu wilayah itu mungkin bisa menjadi petunjuk jalan buat mencari kosan. Kalau enggak nanya-nanya sama orang stasiun itu, pasti yang namanya stasiun itu belakangnya banyak kosan-kosan ya. Setahu saya gitu, waktu itu di Depok juga banyak, di Jatinegara juga banyak orang-orang kereta yang ke situ ya. Sementara nanti di bulan kedepannya teman-teman udah bisa mendapatkan gaji ya. Jadi itu ya pengalaman saya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk mempersiapkan diri apabila nanti dinyatakan lulus. Teman-teman mempersiapkan diri ya, pakaian secukupnya, minimal 3 setel lah buat gonta-ganti ya, 3 setel buat gonta-ganti pakaian. Kalau nanti teman-teman sudah pendidikan, nanti kan ada R6 beda. Mungkin kalau masih magang kan R6-nya juga ya sementara mungkin beli dulu kan di toko-toko apa namanya, baju yang jadian aja gitu, ada tuh kayak kalau di Jakarta ya, ada di stasiun Jakarta Kota misalkan, bisa situ ya. Jadi itu aja teman-teman ya, semoga semuanya pada lulus semuanya. Saya doakan di bulan Agustus ini, sudah mulai akhir bulan, sekitar hari Jumat mungkin bisa jadi pengumumannya keluar, dan saya doakan semoga teman-teman semuanya diberikan lulusan. Oke, terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.